Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Ibu-ibu. Kali ini kita berjumpa lagi. Saya di sini sebagai fasilitator ataupun sebagai pendamping juga ingin membawakan materi P2K2. Jadi kali ini kita akan membahas mengenai kesejahteraan lanjut usia atau lansia. Sebelum kita lanjut, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Ibu-ibu pasang ki name tag tak? Ada semua name tag tak? Oh iya, Ibu Mas ini silakan dipasang dulu name tag-nya. Iya, jadi kali ini kita akan membahas tentang peningkatan kesejahteraan lansia. Lansia, apa itu lansia? Lanjut usia. Jadi kalau di PKH itu lansia itu umurnya yang 70 tahun ke atas. Ada ibu-ibu di sini yang di rumahnya ada kategori lansianya? Ada ya. Oh, ada beberapa. Kali ini kita akan memahami dan mempelajari lebih jauh tentang meningkatkan kualitas kesejahteraan lansia. Jadi ibu-ibu, kita di sini berperan penting untuk memahami atau meningkatkan kesejahteraan lansia supaya jangan ditelantarkan begitu. Ya, kita melangkah ke langkah kedua, itu pengertian lansia. Sebelum saya sampaikan ki pengertiannya, muka dulu tanya-tanya sih, siapa tahu ada yang bisa menjawab. Ada yang tahu siapa saja yang tinggal di rumah kita? Coba sebutkan. Anak, suami, orang tua. Terus siapa saja di dalam rumah tak itu yang bisa disebut lansia? Ya. Jadi dalam rumah tak itu siapa-siapa saja yang disebut lansia atau yang mana yang dibilang lansia? Orang tua. Ada lagi, coba Ibu Wati. Siapa lagi? Nenek atau mertua juga bisa. Ada lagi yang bisa di mana itu lansia tinggal? Di rumah. Oh iya, di rumah. Coba Ibu Mas nih mau sekali misalnya menjawab ini. Di mana lagi selain di panti jompo, betul sekali. Kita tepuk tangan dulu. Secara umum bagaimana kondisinya mereka? Lansia itu bagaimana kira-kira? Ada yang ingat? Tua, renta, bungkuk. Oh iya, terima kasih. Terima kasih. Ya, ibu-ibu, untuk lebih jelasnya bisa kita lihat di flip chart pengertian lanjut usia. Di situ dijelaskan menurut Organisasi Kesehatan Dunia WHO, lansia itu batasan terhadap lanjut usia itu terdiri dari 4 golongan. Usia pertengahan dari usia 45 sampai 59 tahun. Kemudian lanjut usia dari 60 sampai 74 tahun. Kemudian lanjut usia tua itu 75 tahun sampai 90 tahun. Kemudian lansia sangat tua itu di atas 90 tahun. Menurut Undang-Undang nomor 13 tahun 1998, ketentuan umum pasal 1 di ayat 2 itu, lanjut usia adalah seseorang yang telah mencapai usia di atas 60 tahun.
Kemudian di ayat 3, lanjut usia potensial, lanjut usia yang masih mampu melakukan pekerjaan atau kegiatan yang dapat menghasilkan barang atau jasa. Kemudian lanjut usia tidak potensial adalah lanjut usia yang tidak berdaya mencari nafkah sehingga hidupnya bergantung pada bantuan orang lain. Nah, itu yang beberapa jenis lansia menurut pengertiannya. Ibu-ibu, di PKH ini kan ada kategori lansia yang masuk mendapat bantuan. Ada yang tahu yang mendapat bantuan di PKH itu lansia usia berapa? 10 tahun. 70 tahun ya. Terima kasih Ibu Masni, jawabannya bagus sekali, sudah tepat. Jadi lansia di PKH itu yang ditanggung itu untuk dapat bantuan itu usianya di 70 tahun ke atas. Ibu-ibu, di sini siapa yang tahu kenapa lansia itu harus diperhatikan? Ada yang tahu? Karena tenaganya sudah tidak banyak untuk mencari nafkah. Oh iya, termasuk itu tidak bisa cari nafkah lagi. Ya, jadi terima kasih. Untuk lebih jelasnya kita bisa dilihat di flip chart mengapa harus peduli kepada lansia. Di sini menurut amanat Undang-Undang Nomor 13 Tahun 98 tentang kesejahteraan lansia memiliki hak yang sama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Jadi sama semua hakta dengan haknya lansia. Jumlah lansia yang terlantar meningkat. Jadi itu mengapa kita harus peduli kepada lansia. Jumlahnya itu sekitar 16 juta lansia pada tahun 2015. Sedikitnya ada 2,8 juta lansia yang terlantar dan 4,6 juta lansia yang potensial terlantar. Jadi memang betul-betul kita harus memperdulikan lansia. Kemudian data menyebutkan lansia mengalami kekerasan dan penelantaran. Ini juga biasa ada kasus-kasus seperti ini. Kemudian lansia adalah orang tua yang membesarkan dan mendidik dengan kasih sayang. Jadi mereka itu juga mendidik kita dulu waktu kecil sampai besar dengan penuh kasih sayang. Jadi kalau mereka juga patut mendapatkan kasih sayang dari kita. Kemudian sebagian lansia kurang mendapatkan perhatian dari keluarga. Kemudian lansia adalah potret kita di masa yang akan datang. Jadi itu ingat Ibu, kita juga akan menjadi lansia nantinya. Jadi perlu kita peduli terhadap lansia. Kemudian yang terakhir itu panti lansia atau panti jompo itu terbatas. Jadi lansia itu tidak semuanya bisa dibawa ke panti jompo. Jadi kalau ada kita punya keluarga, itu harus diperdulikan. Ya, kita melangkah ke langkah selanjutnya itu memahami lansia. Pemahaman ini terbagi 3. Tolong diperhatikan. Yang pertama itu kondisi fisik. Kondisi fisik itu dilihat dari kondisi tubuhnya. Kemudian kondisi psikososial atau kondisi diri dan hubungannya dengan orang lain. Itu. Kemudian kondisi yang ketiga itu kondisi spiritual atau kerohanian. Ya, jadi Ibu saya bagi ke dalam 3 kelompok. Kelompok pertama yaitu 5 orang karena kita di sini 15 orang. Jadi kelompok pertama itu namanya kondisi fisik. Kelompok kedua yaitu kelompok kondisi psikososial. Kelompok ketiga kelompok spiritual. Jadi kelompok masing-masing kelompok menjelaskan kondisi atau mendiskusikan kondisi permasalahan lansia yang dialami pada umumnya.
Kemudian dari hasil diskusi kita nanti itu kita jelaskan, kita paparkan, kemudian kelompok lainnya bisa menjawab atau memberikan sanggahan. Ya, jadi terima kasih banyak Ibu atas diskusinya dan tanggapannya. Saya lihat banyak sekali yang pintar-pintar di sini yang mengetahui tentang kondisi lansia. Jadi Ibu, untuk lebih jelasnya saya punya flipchart di sini. Ada diuraikan tentang kondisi dan permasalahan lanjut usia. Yang pertama itu dari fisik atau biologis. Yang pertama itu ada beberapa perubahan fungsi organ tubuh yang menyebabkan terjadinya. Yang pertama itu perubahan suhu tubuh menyebabkan kulit kering, keriput. Ini yang biasa dialami oleh lansia. Kemudian gangguan gerakan akibat radang sendi atau tulang rapuh. Ini gangguan permasalahannya. Gangguan panca indera, penurunan fungsi penglihatan, penciuman, pendengaran, dan pengecap. Kemudian gangguan saluran kencing. Ini juga biasa. Lansia yang banyak yang mengeluh tentang hal ini. Kemudian gigi mulai goyah. Ini kalau lansia umum, itu giginya sudah mulai copot. Kemudian muncul penyakit, kepikunan, stroke, darah tinggi, radang sendi, dan lain-lain. Ibu bisa diperhatikan ke flipchart berikutnya itu prinsip melayani lansia. Ini harus kita tanamkan kepada diri kita. Ada beberapa prinsip dalam melayani lansia. Yang pertama yaitu tidak memberikan stigma atau cap kepada lansia. Jangan mencap sembarang kalau lansia itu seperti ini. Kemudian tidak mengucilkan atau menghindari sikap sensitif, misalnya mudah marah atau tersinggung. Biasa juga ini ada lansia itu biasa cepat tersinggung, cepat marah. Jadi jangan tanggapi dengan hal-hal yang negatif tentang hal itu. Harus bersabar hadapi kalau misalnya lansia itu mudah marah ataupun mudah tersinggung. Kemudian tidak membesar-besarkan masalah. Kalau ada lansia kita ajak bicara atau yang punya masalah, jangan membesar-besarkan masalahnya. Kemudian menghindari sikap belas kasihan yang berlebihan. Ini juga tidak boleh terlalu berbelas kasihan yang berlebihan. Biasa-biasa saja. Atau selanjutnya yaitu kemandirian, memberikan kesempatan pada lansia untuk menunjukkan kemampuannya. Gali kemampuannya. Kalau misalnya lansia ini punya skill atau apa yang masih bisa mereka lakukan. Kemudian keluarga sebagai sumber pemecah masalah. Ini kalau ada masalahnya lansia di rumah ini harus diselesaikan di dalam keluarga. Ya, jadi Ibu, itu tadi beberapa contoh cara memahami lansia. Semoga kita bisa mempelajarinya, memahaminya, dan mempraktekannya dalam kehidupan kita. Ya, jadi selanjutnya kita melangkah ke upaya peningkatan kualitas kesejahteraan lansia. Ibu-ibu ada yang tahu kualitas kesejahteraan lansia dapat meningkat salah satunya dengan mengupayakan lansia agar tetap sehat. Jadi salah satu caranya itu usahakan agar lansia yang ada di keluarga kita itu tetap sehat. Ada yang tahu olahraga apa yang cocok untuk lansia? Ada yang tahu? Ibu Mas nih silakan. Goyang-goyang badan. Goyang-goyang badan. Istilah lainnya apa? Senam. Senam. Itu yang biasa dilakukan lansia, itu yang cocok, tapi dikondisikan juga sesuaikan dengan kondisi keamanan lansia agar tidak cedera. Ya, ibu-ibu, saya punya film
Di sini filmnya tentang senam lansia. Ibu-ibu silakan nonton dan bisa dipraktekkan langsung. Silakan ibu-ibu. Ya. Itu tadi filmnya bagus ibu-ibu. Ada slide yang semangat sekali tadi ini mengikuti senam lansia di film tadi. Ya itu, jadi itu salah satu contohnya, gerakannya tidak berlebihan, tidak terlalu menyiksa, tidak menyiksa lansia. Kalau senam ringan. Selanjutnya yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan lansia diperlukan peran berbagai pihak. Jadi dari berbagai pihak itu seperti pemerintah, keluarga, dan masyarakat. Kalau dari pemerintah itu biasanya bantuannya berupa atau peranannya itu berupa bantuan sosial untuk meningkatkan kesejahteraan lansia. Ya, jadi kalau untuk peran serta masyarakat untuk lansia itu bisa kita lihat di flip chart, seperti kerjasama dengan puskesmas menyediakan posyandu lansia, menginisiasi kegiatan seperti senam lansia, rekreasi, dan lain-lain. Jadi lansia itu bukan cuma tinggal di rumah saja. Kalau di masyarakat itu bisa diikutkan ke senam lansia, rekreasi, kemudian mengundang lansia hadir dalam acara-acara kemasyarakatan. Ya, jadi itu tadi beberapa contoh untuk meningkatkan kesejahteraan yang bisa dilakukan masyarakat kepada lansia. Sekarang kita beralih ke contoh peduli lansia untuk kalau misalnya ibu-ibu mempunyai lansia dalam keluarga. Yang pertama yaitu bisa diperhatikan baik-baik di sini, didengarkan juga. Kemudian yang pertama itu menyediakan makanan sehat, termasuk mengingatkan untuk makan. Ini biasa ada itu anak-anak yang biasa lupa ingatkan nih neneknya makan atau bapaknya makan. Ini yang harus kita sediakan makanan sehat, itu yang intinya. Kemudian memperhatikan kesehatannya, termasuk kalau sakit ada rasa sakit, antar cepat ke puskesmas atau ke rumah sakit. Kemudian mengingatkan untuk ibadah, ini penting sekali juga. Ingatkan kalau misalnya orang tua lupa sholat atau jarang mengaji. Itu. Kemudian memberikan kesempatan untuk berolahraga ringan, termasuk menemaninya berjalan pagi. Ini juga penting supaya mereka tambah sehat, semakin sehat, menjadi lansia yang sehat. Kemudian menyediakan pakaian yang pantas dan bersih. Kemudian menjadi pendengar yang baik. Biasa itu ada lansia yang cerewet, mau terus didengar. Jadi pendengar. Karena kalau dibantai itu biasa lain-lain di mukanya. Kemudian mengasihi orang tua dengan tulus. Kemudian memperhatikan kedekatan hubungan antara suami dan istri lansia. Kemudian memberikan kesempatan untuk kegiatan sosial lainnya bersama tetangga dan teman-temannya. Berikan juga waktu mereka bersosialisasi dengan sesama lansia di tetangga. Kemudian memberikan kegiatan yang merangsang memori daya ingat seperti membaca, mengisi teka-teki silang, dan lain sebagainya. Ya, itu. Ya, kita melangkah ke langkah selanjutnya, yaitu ibu-ibu ada videoku tentang lansia. Di sini isinya judulnya itu Surat untuk Anakku. Silakan dinonton. Ya, ibu-ibu, apa yang dapat kita petik atau ada yang tahu apa yang isinya tentang video tadi tentang puisi Surat untuk Anakku? Ya, terima kasih Ibu Masni, jawabannya bagus sekali. Kita kasih aplaus dulu. Jadi Ibu, tolong didengarkan baik-baik.
lansia itu bukan beban. Lansia itu adalah kita di masa depan. Mari kita memperlakukan lansia dengan baik, karena apa yang kita tabur itu yang akan kita tuai. Kemudian mari kita beri dukungan dan semangat kepada lansia agar lansia tetap bahagia dan berkarya. Kemudian lansia Indonesia harus sehat dan bahagia. Nah, itu yang perlu kita tanamkan. Ibu-ibu, tolong didengarkan. Apakah materi ini penting untuk kita lakukan? Penting. Penting, ya, saya tegaskan ini penting sekali untuk kita lakukan. Apakah kita dapat mempraktekannya? Dapat. Ya, bisa ya. Jadi ibu-ibu jangan lupa dipraktekkan materi ini di rumah, terutama yang mempunyai lansia di rumah. Itu sangat penting untuk dipraktekkan tentang materi yang kita pelajari hari ini. Jadi sekian untuk hari ini, saya ucapkan terima kasih banyak atas kesempatannya. Jangan lupa dipraktekkan materi ini di rumah. Itu saja, saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.